terjadi sama aku waktu aku olah data. Iya. Sebenarnya ya aku tuh mau kok belajar, tapi ya ketika aku buka software, aku itu nggak tahu langkah pertama itu apa sih. Akhirnya yaudah aku tutup lagi aja. Terus habis aku tutup, aku merasa bersalah. Tapi tenang, besoknya aku buka lagi. Nggak ngerti lagi, tutup lagi. Lama-lama aku jadi takut untuk membuka softwarenya. Karena otakku sudah mengasosiasikan file itu dengan stres. Iya, ya benar banget sih. Soalnya aku tuh lihat filenya doang, nama filenya doang. Rasanya itu langsung deg gitu. Langsung ada rasa takut. Kenapa ya? Ya begitulah. Padahal filenya kan nggak punya salah. Nggak punya salah. Soalnya juga nggak bisa ngomong kan? Tapi dia bisa bikin kita nggak tidur. Ya, betul, betul, betul. Makanya menurut gua tuh kadang yang kita butuhkan Mm-mm. bukan orang yang mengajarkan semuanya. Mm-mm. Kita butuh orang yang bisa membantu kita untuk memahami langkahnya aja gitu. Ya. Misalnya apa tuh? Misalnya kita nggak tahu harus pakai analis apa gitu ya kan, kita Mm-mm. bisa konsultasi gitu, Mm-mm. kita jelaskan pengertiannya kita apa, terus kita tuh dibantu memahami alasan pemilihan analisisnya gitu loh. Mm-mm. Jadi bukan kayak ini udah jadi itu ya, bukan ya. Iya, karena kalau cuma punya hasilnya doang Mm. kita belum tentu paham ya kan. Dan ketika nantinya dosen itu tanya, kayak tanya, kenapa kamu menggunakan metode tersebut? Kan kita harus bisa jawab kan? Betul. Bukan karena hasil penelitian pencarian di internet gitu kan, Iya, iya, iya. atau karena teman yang pakai itu. Terus juga ada lagi, karena lihat YouTube. Nah, kita stop karakter sebentar boleh? Kenapa emangnya? Ya gue mau ngomong aja sebagai gue gitu. Oh, mau jadi diri sendiri maksudnya? Iya, Oke, boleh. gue sebenarnya tuh sering iri sama lu, Aku tahu sih. tapi sekarang Mm-mm. gue malu. Malu. Malu kenapa? Ya karena gue ternyata cuma melihat bagian yang gue mau lihat doang gitu. Mm-mm. Gue lihat lu santai, Hmm. gue gak lihat malam-malam lu tuh kayak stres gitu mikirin. Terus Ya, terus? gue tuh lihat lu ketawa-ketawa gitu kan ya. Mm-mm. Nah gue nggak tahu nih kalau pas lu lagi sendirian, Ya, terus? gue lihat lu nongkrong Mm-mm. asik-asik kan ya. Ya gue nggak juga nggak tahu kalau itu mikirin masa depan juga. Dan mungkin lu juga begitu. Ya, tepat sekali. Ya, aku juga gitu kok. Aku lihat kamu itu orangnya rajin. Hmm. Aku itu nggak lihat berapa kali kamu itu takut gagal. Terus aku lihat kamu itu punya target ke depannya. Aku nggak lihat kamu itu banyak mempertanyakan diri sendiri. Terus aku lihat kamu itu orang yang produktif. Tapi aku nggak lihat berapa kali kamu cuma duduk di depan laptop dan tanpa tahu gitu loh harus mulai dari mana. Berarti Hmm, apa? kita sama-sama salah dong. Salah menilai ya?
Iya, Tapi gue nggak nyesel sih. kenapa? Ya karena kalau kita nggak tukeran hidup, aku mungkin sampai sekarang tetap mikir kalau hidup kamu lempeng-lempeng aja, santai-santai aja kan. Dan gua tetap mikir hidup lo gampang. Padahal ternyata Gak ada yang gampang. itu betul. Kita udah tahu ya masalahnya apa. Terus solusinya apa? Mulai. Mulai apa? Mulai dari mana? Mulai yang bisa dimulai aja dulu. Contohnya apa? Kalau skripsi belum Hmm. mulai, Hmm. buka file kan. Ya, lah kalau misal udah dibuka, Tulis satu paragraf, kalau bingungnya ditulis apa? cari arahan. Kalau cari arahan, nggak tahu siapa yang ditanya gimana? Coba cari pembimbing atau mentor yang memang bisa membantu lo gitu. Kalau misal aku bingungnya diolah data gimana? Ya jangan cuma natap layar aja. Terus ngapain? Tanya, Kalau tanya terus takut dianggap nggak bisa gimana? lebih baik terlihat nggak tahu selama 5 menit Mm-mm. daripada nggak tahu selama. Ya, betul betul. Suka kata itu. Kenapa? Ya, karena itu masalahku. Aku itu sering menunda untuk bertanya. Karena takut kelihatan nggak ngerti gitu. Takut kelihatan kayak, masa gitu doang nggak tahu. Terus pada akhirnya, aku malah jadi makin nggak ngerti kan. Nah, dan menurut gua Hmm. bimbingan itu bukan berarti kita nggak mampu. Tapi, Kita tahu kapan harus mencari arah. berarti semacam Google Maps gitu. Apaan? Ya, kayak misal kita kalau nyasar, kita kan bukanya Google Maps kan. Hmm. Di situ kan bukan berarti kita nggak tahu jalan. Cuma kita nggak mau muter-muter selama 3 jam aja. Nah, analoginya itu lo akhir ini berguna. Akhirnya, setelah sekian menit, aku memberikan kontribusi akademik kan. Tapi ada satu hal lagi sih. Apalagi itu Kalau kita minta bantuan, kita harus tetap belajar kan. tujuh Karena nanti kalau skripsi selesai, yang ditanyakan kita. yang presentasi tetap kita juga. Terus yang menjelaskan terkait data-data gitu kan juga tetap kita. Yang ditanya kenapa, Tetap kita. makanya jangan cuma ngejar skripsi Ya, betul. selesai doang. Tapi kejar sampai paham. Karena selesai tanpa paham bikin kita takut ketika diuji. Tapi bikin kita itu lebih percaya diri gitu nggak sih buat jawab. Nah itu dia. Jadi kita masih tukeran gitu. Kayaknya cukup dah. Kenapa emang? Ya gue sudah tahu hidup lo aja nggak gampang gitu. Oke, ya udah kalau misal gitu berarti aku juga cukup sih, cukup menilai ternyata hidupmu juga nggak mudah. Tapi gue punya satu pertanyaan. Apa itu? Tadi kan lo bilang ada tempat bimbingan yang lo pakai. Iya. Namanya apa ya? Hmm. Nah,
Itu kita bahas terakhiran aja nggak sih? Lah, Ya, kalau sekarang aku nyebutnya sih part 4 nggak punya kerjaan. logika lo ternyata masih jalan ya. Lebih aku sedikit lah, Ya udah, part 4. tapi sebelum itu, Apalagi? gue masih punya satu pertanyaan lagi nih. Apalagi, apalagi, apalagi. Kalau hidup gua dan hidup lo sama-sama berat, Mm-mm. kenapa tadi kita malah iri? Hmm, karena ya kita cuma lihat highlightnya doang nggak sih. Jadi bukan behind the scene. Ya nggak? Eh, itu bagus. Hmm, ya aku tahu. Jangan sombong. Ya, aku cuma sekali bagus. Nikmati. Jadi selama beberapa menit kita tukeran hidup, kesimpulannya Hidup lo ternyata nggak gampang. ya tepat. Hidup kamu juga ternyata nggak mudah. Tapi ada satu hal yang gue sadari. Apa? Gue selama ini terlalu sibuk membandingkan Hmm, diri gue sama orang lain gitu. ya sama, aku juga gitu kok. Padahal gue nggak tahu seluruh ceritanya gitu loh. Itu karena kita kan cuma melihat hasil akhirnya aja, nggak tahu kan proses orang lain kayak gimana. Iya, kayak lihat orang upload. Alhamdulillah, akhirnya ACC gitu kan ya. Terus kita cuma lihat desain ACC-nya doang. Ya, Gitu. Kita nggak melihat beberapa kali dia revisinya gitu. itu kita juga kan nggak lihat kan berapa kali dia bolak-balik maju ke dosen. Ini perbaiki lagi, perbaiki lagi, perbaiki lagi. Beberapa kali dia buka laptop jam 2 pagi. Berapa kali dia mencoba buka software aplikasi, tapi hampir di uninstall. Itu menurutku penting sih, Kenapa? karena aplikasi itu nggak boleh tahu diremehin. Lo kalau takut sama aplikasi, Soalnya aku tuh pernah buka SPSS aplikasi itu, tapi ngerasa kayaknya aku salah jurusan. salah jurusan. Iya, padahal kan masalahnya sebenarnya karena aku nggak ngerti. Nah, itu bedanya. Kadang kita bukan gak mampu, kita cuma belum paham aja. Tapi sekarang masalahnya kalau kita nggak paham, kita harus mulai dari mana? Tergantung masalahnya sih. Nah, ya itu jawaban itu yang benar secara akademik. Tapi kan tidak membantu itu loh secara emosional. Hmm, kalau misal aku punya judul, aku harus mulai dari mana? Konsultasi Nah, ke siapa? orang yang benar-benar paham dan expert di bidang itu. Hmm, dosen. Bisa Hmm, terus kalau misal butuh diskusi lebih intens gitu, cari mentor atau bimbingan. yang bisa ditanya dari awal. Iya, Terus sampai bisa diajarin olah data juga. iya. Nantinya sampai benar-benar ngerti gitu. Nah, itu yang penting. Jadi bukan, jadi kita dibimbing gitu. Iya, bukan cuma sekedar terima hasil aja. Butuh, karena kan kita juga kan yang ditanya dosen. Yang lebih parah lagi, kalau kita bahkan yang ngerti data sendiri, Nah itu. Apalagi dosen itu sampai tanya, ini angkanya dari mana ya? Kita
bingung, ah angka yang mana ya. Terus ada lagi dosen tanya, ini hasil uji apa ya? Ah uji apa ya, namanya aja aku nggak Uji tahu. kesabaran. Bentar, Apa aku baru ingat, apa Anda? aku tuh kemarin nemu bimbingan, tempat bimbingan gitu. Oh, yang lo tadi bilang di part 4, part Iya 3 ya. kan? Namanya apa? Namanya tuh Relation Consultant Research. Terus? Ya itu tuh di sana tuh bimbingan olah ini loh, bimbingan skripsi gitu. Oh, gitu. Olahraga Hmm, juga. iya. Berarti gitu deh gitu. Berarti kalau misalnya gue bingung dari judul, Hmm, bisa konsultasi. iya bisa. Bisa banget. Metodologi, Bisa lah dibimbing. analisis data, Bisa lah dibahas. interpretasi hasil. Ya pasti dipandu lah memahami ini tuh dari sini loh gitu. Oh, berarti bukan sekedar nih hasilnya gitu ya. Bukan kayak gitu. Justru kita tuh diarahin supaya kita itu ngerti. Nah, itu yang gue cari selama ini. Gitu. Tempat yang gak cuma bikin skripsi kita selesai, tapi bikin kita ngerti apa yang kita kerjakan. Ya betul. Jadi kita harus lurusin satu hal.